Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Ya, ini timeless. Berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Eh, jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. So ini temanya berjudul yang akan membaik dalam waktu dekat. Wah. Oke, kita clarify seperti apa sih atau siapa sih gitu ya, yang mana tahu ada seseorang yang membaik dalam waktu dekat atau apalah gitu ya. Oke, langsung aja ya. Kira-kira apa atau siapa? Ya siapa aja gitu ya. Kita lihat. Oke, ini ada kartu Be a Natural Beauty. Wah. Oke, di sinilah. Gossip dims your glow. Compassion for all. Accept compliments. Okay. Ya. And then ini ada slow down. Ask for help. Baiklah. Yang akan membaik dalam waktu dekat. Jadi ini tuh aku lihat ya. Yang akan membaik itu pertama diri kamu ya. Kayak ada perubahan dalam diri kamu dari luar maupun dari dalam. Ini beberapa kalian dari luar kayak makin glowing gitu ya. Kayak bersinar aja gitu. Beberapa kalian itu memang kamu gak usah banyak ngelakuin apa-apa, aura kamu tuh positif banget gitu. Mungkin kamu udah sering nyari pencerahan, makanya kamu cerah ya, entah pencerahan tarot, mendekatkan diri sama yang maha kuasa juga ya. Itu membuat kamu bersinar dan beraura positif. Orang seneng lihat kamu, orang banyak yang tertarik sama kamu ya, siapapun itu, mau dia kah mau temen kamu, keluarga, atau siapa yang ada di media sosial juga kayak tertarik aja gitu, terus penasaran sama kamu. Dan aku ngerasa jika kamu terkoneksi sama seseorang yang memperlakukan kamu dengan buruk selama ini ya, pada akhirnya dia tuh kayak menyadari kalau kebaikan kamu banyak selama ini ke dia gitu. Kadang kan ini mungkin yang dealing sama kamu egonya tinggi banget gitu. Dia ngikutin egonya, pride-nya, dia mengikuti harga dirinya, seolah-olah apa yang kamu lakukan selama ini buruk di mata dia, atau kayak kebaikan kamu selama ini nggak dia perhitungkan. Tapi pada akhirnya entah dalam waktu dekat atau kamu udah merasakan ya, dia tuh memang memperhitungkan kebaikan kamu. Semakin dia merasa kamu tuh buruk ya, semakin dia merasa kayak ya kamu nggak harus diperjuangin lah, atau kalian beda, atau ada pilihan lain. Tapi tetap aja pada akhirnya dia ngerasa ya kamu yang terbaik gitu. Apalagi kalau memang ini terkhusus kalian yang ya memang udah
pada dasarnya baik, ya pasti diingat lah sama siapapun, apalagi dia gitu. Jadi dia kalau ingat-ingat keburukan kamu juga, kalau memang kebaikan kamu banyak, ya dia bisa apa gitu. Dia pasti ujung-ujungnya ingat kebaikan kamu. Dia pasti ujung-ujungnya ngerasa, iya ya gitu. Aku butuh orang kayak kamu gitu. Ya enggak pun soal lebih kurangnya kamu, tapi lebih kayak, ya dia cocoknya sama kamu. Dia merasa gitu. Dan ini beberapa kalian yang eh, ada sebenarnya yang nggak suka sama kamu. Ini bisa siapa aja, bisa teman, keluarga, saudara, atau siapa. Ada sebenarnya yang di belakang itu iri, cemburu, jealous, dengki sama kamu. Bahkan ada yang menjelek-jelekkan kamu di belakang gitu. Ya bisa aja dia juga. Tapi percayalah, kalau kamu kalau kamu memang berlian, mau sebanyak apapun lumpur menutupi kamu tetap berlian, ya. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu menuntut pengakuan dari manusia, cukup pengakuan dari Yang Maha Kuasa. Tuhan tahu kok amal baik kamu selama ini. Jadi ya kalau memang berlian, diburukin pakai lumpur juga kamu tetap berlian yang berkualitas. So, aku ngerasa energi kamu tuh perlahan akan membaik juga gitu. Ya kalian yang sebelum-sebelumnya merasa jengkel, kesal, kecewa, sakit hati, sedih, bahkan sampai nangis. Kok ada ya orang yang udah diperlakukan dengan baik, malah balasannya tuh buruk gitu. Ya pada akhirnya kamu menerima, oh ya udahlah. Tuhan tahu kok amal baik yang aku lakukan. Tuhan tahu kok hal baik yang aku lakukan. Maka kamu tuh ke depannya atau dalam waktu dekat kamu merasa, udahlah, kalau kita mau baik ke orang ya baik aja, tulus aja, nggak usah berharap apa-apa. Jadi kamu tuh apa ya, mau disakitin orang, dijelek-jelekin orang, kamu tetap mau berbuat baik sama orang-orang. Kamu merasa ya, aku nggak menuntut balasan dari mereka. Aku nggak akan kecewa lagi. Aku nggak akan takut sedih lagi karena kecewa nantinya. Karena aku merasa ya semua ini pasti ada pahalanya, ada imbalannya dari Yang Maha Kuasa. Terus apa ya? Aku rasa di sini ada seseorang yang dia mau memperbaiki hubungan dengan kamu. Ini bisa dia yang terkoneksi sama kamu atau siapa gitu ya. Entah teman, siapa, keluarga, saudara. Itu ada yang mau memperbaiki hubungan dengan kamu. Yang sebelum-sebelumnya merasa kamu tuh biasa aja, atau kamu tuh aneh ya. Di media sosial pun ada yang gitu ya. Mungkin ada yang risih sama kamu, entah postingan kamu, story kamu, status kamu, atau apa yang kamu upload di sosmed. Ada sebenarnya yang nggak suka. Makanya ya dia mungkin aja nggak nge-like foto kamu, mereka mungkin nggak nge-like, atau ada yang bahkan unfollow kamu, unfriend, atau nggak mau berteman sama kamu. Ya akhirnya mereka kembali gitu. Akhirnya mereka kayak merasa, ya kok penasaran ya nih sama si Rosalinda. Misalnya kamu Rosalinda lah, atau Fernando, atau Sergio. Nah, jadi mereka itu pada akhirnya akan kembali. Ya mungkin Tuhan menyadarkan mereka kalau kamu tuh sebenarnya nggak aneh, kamu tuh sebenarnya nggak salah. Jadi kalau mereka risih selama ini dengan sosmed kamu, ya pada akhirnya mereka sendiri yang balik gitu. Bahkan tiba-tiba ya teman kamu atau siapa yang udah lama tuh bakalan nge-like foto kamu, tiba-tiba nanti yang tadinya nggak mau lihat story kamu jadi lihat lagi status kamu, story kamu, bahkan jadi follow kamu lagi atau berteman lagi sama kamu, termasuk dia ya yang terkoneksi sama kamu gitu. Jadi kamu sebenarnya cukup duduk diam, atau lakukan hal-hal yang positif ya, cukup ya nikmati hidup aja sambil berdoa sama Yang Maha Kuasa. Sebenarnya kita nggak bisa berharap sama manusia untuk membahagiakan kita ya. Kita lebih baik berharap pada Yang Maha Kuasa dan berharap pada diri kita sendiri, karena kita nggak akan kecewa
kalau kayak gitu ya. So ya, kalau kamu merasa kamu udah banyak melakukan kebaikan, ya kamu tinggal menuai sih sebenarnya. Akan banyak hal-hal yang datang memperbaiki kehidupan kamu. Entah itu bantuan dari orang, entah itu dari siapa yang gak kamu kenal. Kan rezeki itu bisa datang dari siapa aja. Pertolongan Tuhan itu bisa datang dari siapa aja. Gak harus dari dia ataupun mereka yang pernah menyakiti kamu gitu. Gak harus dari yang pernah menyakiti ya. Oke, baiklah. Sekarang kita lihat lagi. Let go of control issue. Trust. Very soon. Reconciliation. Chemistry. Dan ada romantic feelings. Oke. Jadi aku ngelihatnya orang-orang yang selama ini menganggap kamu buruk pada akhirnya sadar kalau kamu nggak seburuk yang mereka kira. Orang-orang yang selama ini menganggap kamu aneh, tidak pantas diperhitungkan, pada akhirnya kamu diperhitungkan ya. Orang-orang yang selama ini ragu dengan kamu pada akhirnya akan percaya sama kamu, termasuk yang terkoneksi dengan kamu ya. Ini segera loh aku lihat. Apa ya, ini orang yang terkoneksi dengan kamu sih. Ini ada chemistry, orang yang punya ikatan batin kuat sama kamu. Ini sebenarnya romantic feelings kan, orang yang ya kontak batinnya kuat sama kamu, terkoneksi terus, entah ini soulmate, twin flame ya. Dan beberapa kalian yang melakukan doa, meditasi, afirmasi, itu sebenarnya gak sia-sia. Akan ada perbaikan loh dalam hubungan kalian. Jadi misalnya kalian yang sudah banyak berdoa, meditasi ya, mengirim energi positif ke dia, atau kamu afirmasi kayak misalnya aku percaya di dalam hatiku ya, misalnya kamu katakan gitu, dalam hatiku aku percaya kalau orang ini suatu saat akan berubah. Aku percaya orang ini suatu saat akan memperbaiki hubungan dengan aku. Aku percaya orang ini suatu saat akan mendekat ke aku. Ya, afirmasikanlah itu. Aku rasa itu nggak sia-sia loh. Di sini Tuhan akan jawab doa kamu. Di sini akan terjawab ya doa kamu. Orang ini akan mendekat ke kamu. Tapi aku rasa supaya afirmasi, meditasi, doa kamu terwujud, kamu harus melakukan banyak hal ya. Kayak istilahnya, senangkanlah Yang Maha Kuasa, supaya Yang Maha Kuasa kabulkan permintaan kamu. Kalau memang kamu ingin didekatkan dengan orang yang lebih baik, ya akan terjawab, akan diwujudkan. Kalau kamu ingin dia yang mendekat ke kamu, tapi dia sudah menjadi sosok yang lebih baik, ya itu terwujud juga. Asalkan kamu mau bahagiakan Tuhan. Lakukan hal-hal yang bikin Tuhan senang, supaya doa kamu dikabulkan. Istilahnya kayak aku pernah bilang, gimana Tuhan mau kabulkan doa kamu kalau kamu nggak menyenangkan dia gitu ya, nggak menyenangkan Tuhan. Jadi ya lakukan aja hal-hal positif yang bikin Tuhan senang, kayak bersedekah, atau membantu orang yang membutuhkan, atau tetap baik kepada siapapun tanpa menuntut apa-apa. Ya lakukan aja. Mungkin bagi manusia kebaikan itu kadang sia-sia, tapi bagi Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan satu persatu kebaikan kamu, sekecil apapun itu, apalagi kalau besar, pastilah dilihat ya. And then ini aku ngeliat beberapa kalian ada yang kamu memang pengennya itu let go. Ini beberapa kalian. Ada yang kayak, aku harus melangkah ke depan.
Entah sama siapapun aku, atau sama yang sekarang aja lah, atau sama yang lain yang ya pokoknya kamu merasa mungkin lebih baik sama orang lain karena orang ini nggak datang-datang, orang ini nggak menghampiri kamu mungkin sampai sekarang, atau kayak dia tuh berjuang setengah-setengah, kadang muncul kadang tenggelam, muncul tenggelam. Jadi kamu merasa nggak ada jelasnya sama dia, kamu lebih bagus melangkah ke depan. Beberapa kalian punya ya pemikiran kayak gitulah, pengen melangkah ke depan. Ya it's okay lah untuk hidup yang lebih baik, lebih jelas, dan nggak buang-buang energi gitu kan. Jadi meskipun kayak gitu, coba pelajari juga kode-kode petunjuk dari semesta ya. Misal kayak kan logika sama perasaan kan itu harus seimbang ya. Kalau kamu ikuti logika kamu tuh memang harus melangkah ke depan gitu. Tapi lihat juga perasaan kamu. Kamu tuh sebenarnya bahagia sama siapa? Jadi kalau memang masih ada sedikit keinginan kamu untuk bersama dia, tetaplah berdoa supaya Tuhan ngasih petunjuk lagi sama kamu. Semesta ngasih kode lagi ke kamu, petunjuk lagi ke kamu. Makanya beberapa kalian kalau ngelakuin itu, ya ketika kamu let go, melangkah ke depan, pasti ada di situ dikasih celah untuk petunjuk buat kamu. Misal kamu udah melangkah ke depan, tiba-tiba kamu bermimpi tentang dia. Tiba-tiba kamu ya bermimpi aja gitu contohnya. Atau kalian udah ngerasain tapi bisa nanti dirasakan dalam waktu dekat, kamu mimpi dia itu menghampiri kamu. Nah itu jadi petunjuk juga sih buat kamu, supaya kamu mempertimbangkan lagi apakah kamu sudah yakin melangkah ke depan atau enggak. Karena kalau kamu sama dia belum benar-benar selesai ya, itu sebenarnya harus ada finishing ya, harus ada penyelesaian yang baik. Apalagi soal perasaan, itu harus dibereskan baik-baik. Oke lah Yolanda. Udah makan belum? Jangan lupa makan ya. Diingetin Irma makan. Wah. Oke. Ya aku ingetin kak. Aku ingetin buat kakak, tante, om, jangan lupa makan. Kita lanjut ya. Ini ada clarify-nya lagi. Oke. Seven of Swords. Death. Wah. Oke. Ini ada King of Wands. Ada di Emperor, Three of Cups. Oke, Ten of Wands. Jadi di sini aku lihat ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Yang kuat ini Scorpio, Aries, Leo. Bisa energi aja ya. Nanti kita lihat lagi yang muncul zodiaknya. Jadi aku lihat ya. Di sini tuh semesta berpesan kalau kamu cukup menjadi diri kamu apa adanya. Jadilah diri kamu sendiri. Kalau kamu merasa kamu nyamannya seperti ini, lakukan ini. Nyamannya seperti itu, lakukan itu. Terus jangan juga membohongi perasaan sendiri. Oke? Kadang konflik batin itu, tekanan batin itu, kita sendiri yang buat. Gitu. Contohnya gini. Kalau kamu memang belum benar-benar bisa lepas dari orang ini, jangan terlalu dipaksakan. Karena setiap orang yang move on itu prosesnya nggak sama. Ada orang yang memang move on-nya itu harus butuh waktu yang lama. Jadi jangan terlalu bersikeras, menghajar diri sendiri. Aku tuh harus move on. Aku tuh harus cepet. Target aku bulan ini beres nih move on-nya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kamu perlu kasihani diri kamu, ya. Gitu. And then, ya. Biarkan semuanya mengalir seperti air, ya.
supaya kamu benar-benar bisa mengikhlaskan dan melepas semuanya. Misal kayak, oh, aku tuh kalau mau melupakan orang ini, aku kayaknya butuh relax ya, butuh waktu. Ya mungkin kamu memang harus beradaptasi dulu, menyesuaikan diri dulu sama koneksi ini. Dalam artian, oh aku harus berdamai. Kalau memang koneksi ini ada, kenyataannya seperti ini, ya aku harus berdamai dengan keadaan ini. Ya aku menerima, aku terkoneksi sama dia, ya udah aku menerima, aku beradaptasi ya. Nah kalau kamu udah menerima itu, beradaptasi, kamu jadi merasa, oh aku ternyata udah relax nih dalam koneksi ini. Oke, and then aku teringat nih sama dia. Oh iya teringat, ya udah nggak apa-apa. Oke, lalu nextnya teringat lagi. Oh makin lama kok jadi biasa aja ya. Ya udah, perlahan kamu bisa melepas, perlahan bisa move on gitu tante. Om kak ya. And then terjadi transformasi, perubahan dalam hidup kamu. Kondisinya akan membaik ya. Kamu mungkin gak akan sedih-sedih lagi, gak akan stres, gak akan depresi, gak akan lagi terlalu obsesi, gak akan lagi depresi sama koneksi. Kamu akan menjadi sosok yang ya berubah ya, bertransformasi. Beberapa kalian jiwa baru nantinya, atau bertumbuh jiwa kamu. Tapi di sini aku ngelihat kamu tetap menyeimbangkan logika sama perasaan ya. Apapun yang dikatakan orang, apapun tingkah laku orang, kamu gak akan terlalu baper lagi, gak akan terlalu sensitif lagi. Meskipun kamu sudah semakin spiritual, kamu merasa kadang bodoh amat itu perlu. Gue mau diejek, mau dihina, mau dijauhin sama orang, ya udah nggak apa-apa, berarti dia nggak sefrekuensi sama gue. Atau kayak ya pada akhirnya orang toksik itu satu persatu pergi dari hidup kamu, ya kamu merasa ya sudah, memang mereka tuh nggak satu energi dengan aku, berarti yang bertahan itulah yang positif untuk aku. Wah. Ya, kamu bakalan jadi diri sendiri dan kamu sangat aware, sangat peduli sama diri kamu. Kamu menyadari bahwasannya kamu harus mengutamakan diri kamu dulu, healing dulu, sembuh dulu. Terus kamu bisa mengejar impian-impian kamu. Beberapa kalian di sini akan diberikan rezeki, karir, kerjaan, bisnis, peluang untuk masa depan yang lebih baik ya. Akan banyak datang bantuan untuk kamu. Jangan tolak ya bantuan itu. Atau kalau memang kamu merasa ada orang yang bisa bantu kamu, ya minta tolonglah sama dia atau mereka. Gak usah sungkan-sungkan meminta bantuan orang lain, tapi orang yang bisa kamu percaya ya. Bukan orang yang sekedar menjanjikan hal-hal yang manis, bacotnya banyak, itu gak usah dipercaya. Cukup minta bantuan sama orang yang punya kredibilitas yang bagus, bisa dipercaya, ya seperti itu. Dan apa ya, aku ngerasa orang-orang yang pernah kamu bantu itu akan membalas kebaikan kamu. Ya setidaknya ini bisa dia yang terkoneksi sama kamu, atau teman atau saudara, keluarga atau siapalah ya yang pernah kamu bantu, itu pada akhirnya akan datang atau menghubungi kamu untuk membalas kebaikan kamu. Setidaknya bilang terima kasih ke kamu ya. Kayak ada yang mau bilang thank you, makasih banyak gitu buat kamu. Ya mungkin dia terbantu, atau kayak dia menyadari aja gitu, ini bantuan dari Yolanda nih, ini bantuan dari Jeffrey, gue harus bilang makasih sama dia. Atau kayak ya gue harus perbaiki hubungan sama dia, gue harus perbaiki hubungan sama lo, karena lo tuh udah banyak bantu gue, dan kedepannya gue mau minta tolong lagi, atau gue akan butuh perhatian lo lagi, kayak gitu ya, gitulah. Ini ada Temperance. Oke.
Wah, ini aku ngeliat banget ya. Seseorang yang terkoneksi dengan kamu ini sedang healing. Terus sebentar lagi proses healingnya akan selesai. Healing itu kayak menenangkan diri, menimbang-nimbang. Kayaknya Rosalinda ini pantas deh gua perjuangin. Wah, atau Carlota. Iya, Sergio gitu. Kayaknya lu pantas deh gua perjuangin. Terutama kalian yang dealing sama orang pelin-pelan ya, atau dia tuh dipengaruhi sama yang lain, sama keluarga atau temennya. Pada akhirnya dia merasa ya gue harus punya prinsip nih, gue harus bisa ngambil langkah keputusan. Gue bahagianya sama Rosalinda, gue bahagianya sama Fernando, ya gue harus ke dia gitu. Jadi dia ngerasa gitu. Akhirnya dia kayak merasa yang tadinya nggak yakin gitu ya, nggak yakinkah untuk perbedaan, atau nggak yakin karena ada yang lain yang mencampuri, mengendalikan lah. Dia ngerasa ini hidupku kok gitu, harusnya kan aku yang ngejalanin, aku maunya sama kamu, ya pokoknya aku mau sama kamu. Akhirnya dia gitu tuh ya. Bagus sih. Dan beberapa di sini yang entah dia ada pilihan atau apa, dia nggak akan mampu melanjutkan hidup bersama yang lain. Jadi dia akan menoleh ke kamu lagi. Dia merasa ya, aku bahagianya sama kamu, jadi aku harus datang ke kamu. Gitu. Tapi ketika dia mungkin menghampiri kamu lagi, memperbaiki hubungan dengan kamu lagi, bisa aja sih orang ini jadi stuck lagi. Stuck dalam artian bisa ragu lagi nantinya. So kalau misalnya orang ini menghampiri kamu atau memperbaiki hubungan dengan kamu ya, aku rasa cukup sebatas silaturahmi aja ya, nggak usah berharap apa-apa dulu. Karena ini aku lihat ada Eight of Swords itu kayak orang yang ya dia akan dikendalikan lagi atau mau dipengaruhi lagi nantinya sama yang lain. Tapi nanti kita lihat outcome-nya ya, gimana. Ya pada intinya jangan berharap dulu lah pada seseorang yang muncul lagi di hidup kamu. Bisa aja itu orang datang hanya untuk mencari kebahagiaan sama kamu. Mungkin dia lagi bosan sama yang lain, makanya dia ke kamu. Atau dia jenuh sama hidupnya, kemudian dia bersinggah ke kamu lagi. Bisa aja dia datang tuh hanya kayak ya apa ya, pada saat itu aja dia menggebu-gebu gitu. Habis itu dia stuck lagi. Habis itu dia menoleh ke yang lain lagi gitu. Takutnya sih gitu ya. Ini tuh ada Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat Sagittarius, yang kuat Libra, yang kuat Taurus ya, Leo. Terus yang kuat ini Cancer, Pisces. Bisa energi aja. Libra lumayan ya. Gemini, Aquarius, kayak apa ya, dia bisa gitu menghampiri kamu dengan situasi yang memang dia lagi baper, bawa perasaan banget sama kamu. Tapi habis itu nanti dia lebih kayak, oh gue harus berpikir logik nih, pakai logika lah, kayaknya nggak bagus juga sih lanjut sama kamu. Ya udahlah aku pergi lagi lah. Nah kesel nggak? Kesel lah, masa enggak. Pengen ditabok kan kayak gitu. Tapi ya udahlah. Bobo dulu sana kalau capek ya. Oke, aku lanjut. Kita lihat ya. To do see. Exchanging gift. Chance in the wine, flexible, serendipity, dan ada yin. Wah, jadi gini outcome-nya ya, kak, tante, om. Ini tuh gimana ya, kayak
memang yang akan membaik dalam waktu dekat itu kehidupan kamu, percintaan kamu juga sebenarnya gitu. Bisa aja ada nanti orang yang lebih baik didekatkan ke kamu, atau memang kamu ya bakalan sama yang ini lagi, tapi dia akan menjadi manusia yang lebih baik baru dia ke kamu gitu. Tapi kalau kalian yang dihadapkan dengan beberapa pilihan, pada akhirnya kamu bisa bingung kamu mau sama dia atau sama yang lain gitu. Cuma aku rasa kamu nggak akan mau jadi bucin lagi ya. Teruntuk kalian yang pernah bucin, nggak akan mau jadi budak cinta lagi. Kamu akan merasa ya semua tuh harus pakai perasaan tapi pakai logika juga gitu. Kamu akan merasa gini, ya udahlah, aku cintai diriku. Siapa yang mau menghargai aku ya itu yang aku terima. Siapa yang mau berjuang untuk aku ya itu yang aku terima. Kalau nggak ada yang mau berjuang ya udah, aku udah nyaman sama diriku. Beberapa kalian tuh nyaman dengan kesendirian. Kalaupun kalian punya yang lain atau ada keluarga atau siapa, teman, kamu nyaman dengan kesendirian. Atau kamu lebih suka gitu sendiri nonton tarot ya. Lagi ada kerjaan atau kegiatan juga kamu nyaman sendiri sambil nonton tarot ya. Mungkin kamu lagi di proses perjalanan spiritual, jadi butuh banyak pencerahan. It's okay, nggak apa-apa, jalani aja dulu kayak gitu. Tapi tetaplah fleksibel dengan orang-orang sekitar. Aku ngerasa yang membaik dalam diri kamu juga, kamu akan mulai mengerti bahwa hidup ini tuh nggak tentang pencapaian aja, tapi tentang penerimaan. Kamu menerima diri kamu sendiri, kamu menerima koneksi dalam diri kamu menerima kehidupan kamu. Itu sih. Jadi penerimaan itu penting banget dalam hidup ini. So kamu akan menjadi orang yang kayak, ya kalau memang saatnya sekarang sedih, ya sedih. Kalau saatnya sekarang senang, ya senang. Ada waktunya tersenyum, ada waktunya menangis, ada waktunya bersedih, ada waktunya tertawa. Kamu akan memahami bahwa itu adalah sebuah proses atau penerimaan yang memang harus kamu terima gitu ya. Jadi proses penerimaan itu penting banget. Dan kamu akan merasa ya kita menjalani hidup ini lebih kayak ke dalam diri kita masing-masing aja gitu. Dalam artian ya kalau kita mencintai ya kita harus menerima konsekuensinya. Mencintai itu kan konsekuensinya ya bisa patah hati, bisa kecewa. Kamu pada akhirnya menerima, oh aku nih pernah kecewa, pernah sakit hati sama dia ya karena aku pernah mencintai dia. Terus kamu memahami kalau mencintai adalah bagian dari pendewasaan diri. Kamu merasa ya kalau aku terkoneksi sama dia kan aku belum tentu sama dia. Bisa aja dia itu media yang dikirim Tuhan supaya aku mendewasakan diriku melalui kesakitan, kesedihan yang diberikan oleh dia gitu. Terus kamu lebih kayak gak terlalu menggebu-gebu sih. Aku rasa kamu lebih kayak orang yang ya dia kalau mau komunikasi ya udah, gak mau komunikasi juga gak apa-apa. Terus kamu ngerasa kayak nanti kalau tiba-tiba nih kamu ngecek kontak, tiba-tiba kontaknya muncul nih, apalagi kalau kalian yang di blok, tiba-tiba dia unblock, kamu jadi ngerasa kayak oh dia udah buka blokiran, oh ya udah, emang kenapa gitu. Kamu jadi kayak orang yang nggak terlalu excited banget. Kamu nggak akan menjadi orang yang kayak menggebu-gebu banget ketika dia buka blog atau tiba-tiba kontaknya muncul, tiba-tiba dia lihat story kamu, tiba-tiba dia follow atau add kamu jadi kayak B aja gitu. Kamu merasa kayak ya udah, ngapain lagi gua ngarep gitu. Kalau dia mau menjalin silaturahmi lagi ya gue terima gitu. Tapi gue jadi biasa aja sih, karena segala sesuatu yang menggebu-gebu atau berlebihan itu jadi toksik buat gue. Jadi sekarang gue merasa segala sesuatu yang mengalir aja
gitu. Ya ini bagus sih, aku rasa proses yang membaik dalam hidup kamu. Kan enak gitu ya, tiba-tiba ada yang nongol, kitanya nggak heboh. Tiba-tiba ada yang lihat story status dari orang yang nggak terduga, kitanya jadi ya udah gitu loh, nggak heboh heboh banget. Atau kayak tiba-tiba kontaknya muncul atau gimana, kamu jadi biasa aja. Tapi itu bagus banget buat mental kamu, supaya kamu tuh nggak terlalu berfokus sama hal yang itu aja. Kadang kan selama ini ya bisa aja nih, beberapa kalian kalau punya media sosial kamu berharap ada respon baik dari dia. Contoh, kamu bikin story, bikin status, berharap dia ngeliat gitu story kamu, status kamu, sampai kamu tuh bolak-balik lihat siapa aja ya daftar yang melihat status aku, story aku cek terus tiap saat, sampai aku tuh nggak sadar kalau aku tuh udah buang-buang waktu sebenarnya. Aku ngecek terus siapa yang lihat storyku, statusku, terus aku ngecek siapa yang like fotoku, videoku, yang like postinganku siapa aja ya. Nah itu kan buang-buang waktu. So itu gak akan terjadi lagi dalam hidup kamu, apalagi kalau kamu yang udah menerima diri kamu sendiri, menerima hidup kamu. Dan aku rasa kamu jadi orang yang kayak ya udah, orang mau respon baik mau enggak juga itu nggak masalah buat gue. Toh juga gue nggak cari makan dari orang-orang itu. Toh juga gue nggak ngerugiin orang gitu. Kamu jadi merasa ya udah, sosmed itu suka-suka gue dong. Sosmed gue ya milik gue, sosmednya elu ya miliknya elu gitu. Kamu jadi kayak orang yang ya nggak terlalu heboh lah tentang bagaimana kita harus diakui, bagaimana kita harus diterima. Enggak, kamu nggak berharap itu dari orang. Kamu berharap ya kamu sendiri yang menerima diri kamu, menerima hidup kamu. Jadi kalau udah kayak gitu ya luar biasa sih. Ini kalian yang jadi apa ya, aku rasa memang menjadi jiwa baru sih, teruntuk kalian yang memang jiwanya bertumbuh gitu. Kamu tuh memang bakalan menjadi sosok yang hidup kamu membaik gitu ya, diri kamu membaik. Jadi kamu tuh kedepannya nggak akan terlalu gimana ya, kalau sedih ya sedih aja tapi nggak sedih berlebihan, kalau senang ya senang aja tapi nggak senang berlebihan. Nah itu baik banget ya, itu bagus banget buat kesehatan mental kamu. Jadi kalau terjadi sesuatu kamu nggak akan terlalu kecewa, kalau terjadi sesuatu kamu juga nggak akan terlalu heboh ya. Dan ya itu bagus sih, karena bahagia itu sebenarnya secukupnya aja. Yang perlu diperbanyak adalah bersyukur. Oke, kita baca tanda-tandanya ya. Ini bisa kamu, bisa dia, bisa orang di sekitar kamu. Ya, bisa diri kamu atau orang yang terkoneksi dengan kamu atau sekitar kamu, entah siapa, berkaitan sama ini. Atau beberapa aja ya. Ini ada huruf P, F, M, T, B, U, Y, I, C, D, O, H, V, A, E, W, R, Y. Oke. Ini ada Depok, Aceh, Jakarta, Brunei Darussalam, Palembang, Kupang, Banten, Eropa, Europe ya, Lombok, Palu, Timor Leste, ada Timor Leste ya, Amerika, USA, Medan, Cirebon, China, Pontianak, Madura, Bekasi, Padang, Banjarmasin, Ambon, Brebes, Manado, Samarinda,
Lampung, Makassar. Oke, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin beberapa aja yang cocok atau terbolak-balik. Makasih kakak, tante, om udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.